Jadi aku tuh sering banget ngerantau. Sampai pernah ke Kalimantan juga. Jadi setiap di tempat baru itu selalu ada aja. Seminggu Kak, seminggu kucingku nggak mau keluar kamar. Di dalam aja? Di dalam kamar. Makan itu di dalam kamar sampai pasirnya tuh aku pancing buat keluar ya. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau, bener-bener nggak mau. Sampai akhirnya suatu malam aku ngerasa kayak, wah ini udah nggak bisa gitu kan. Aku mau tahu kamu. Sempet sampai masuk ke mimpi loh Mbak. Jadi kayak, aku mau temenan sama kamu. Tangannya dia gini. Di rumah yang lama atau yang baru? Yang baru. Yang baru. Yang baru. Salah satunya gimana Kak, teror itu? Adikku sempet hilang. Katanya dari tadi tuh adikku tuh di dalam situ. Mainan bola. Tapi bolanya punya senyumnya segini. Aku juga pernah kena teluh loh Mbak. Gimana tuh ceritanya? Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke, untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Terima kasih sudah selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Selalu kasih masukan di komentar, selalu ada aja yang punya ide, tolong dong teh undang ini, undang itu. Insya Allah dari request kalian kami wujudkan. Kalau memang si bintang tamunya atau orang yang kita tuju tamunya bisa waktunya pas sama kita. Nah untuk kalian semuanya yang mau jadi narasumber, mau ceritanya aku ceritain, langsung hubungi admin aku, ada admin Nanda. Nah ini nomornya, chat ke beliau, ceritain apa yang kalian mau ceritain. Nanti biar kita atur nggak tuh? Kita atur waktunya. Nah buat kalian yang masih di komentar nanyain teh, bagaimana sih caranya ketemu sama Teria, bagaimana caranya konsultasi, bagaimana caranya ngundang Teria atau datang ke tempat praktekku, hubungi 2 adminku, ada admin Ririn dan ada admin Sasi. Nah kali ini kita di podcast horor Ria Puspita Official. Kita perkenalkan dulu, kita kenalan dulu siapa bintang tamunya, narasumbernya. Ada cerita apa di balik kehidupannya, ada horor kah, mistis kah, atau jadi korban ilmu telu, guna-guna atau dari keluarganya. Kita kenalan dulu, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Teteh. Boleh kenalan dulu sama sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana boleh sayang? Hai, nama aku Dita, aku tinggalnya di Jakarta Timur Pulau Gadung, aku tapi asli dari Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timurnya di mana sayang? Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Deket Lumpur Lapindo teh. Deket banget atau masih jauh? 2 kilo. Wah deket berarti ya. Deket itu hampir masuk ke rumah. Tapi sekarang udah lama tinggal di Pulau Gadung. Aku di Jakarta hampir 4 tahun sih. Hampir 4 tahun. Oke. Ada cerita dari keluarga atau pengalaman pribadi kamu aja Kak? Pribadi sih. Karena ini memang pribadi ya. Karena aku sukanya kan kayak sejak aku kerja tuh aku nggak mau di daerah yang satu sama tempat tinggal aku kan. Jadi aku tuh sering banget ngerantau. Sampai pernah ke Kalimantan juga. Jadi setiap di tempat baru itu selalu ada aja.
ceritanya dimulai dari tahun berapa atau kapan nih Kak Dita? Ceritanya dimulai dari ketika aku di Jakarta. Tapi aku sebelum di Jakarta itu kan sempat di Kalimantan. Ya kan, di Kalimantan aku 6 bulan terus balik dapat offering letter dari di Jakarta gitu kan. Terus aku tinggal di daerah Cipinang. Nah, di situ tuh kayak aku pindah ke tempat baru, biasa kan ya kayak penyesuaian lagi gitu kan. Terus 2 hari, 3 hari kok ngerasanya tuh semakin engap di situ. Semakin engap, terus tiba-tiba keluar kayak bau-bau yang tidak nyaman sampai ketika aku lagi masak, telinga aku tuh di-snap kenceng banget. Snap gitu, terus habis itu kipasku tiba-tiba mati sendiri, nyala sendiri, sampai aku beli baru pun sama. Gitu kan. Akhirnya aku pindah. Aku pindah, kebetulan kerjaanku juga pindah. Aku pindah di Jatiwaringin. Nah, itu aku dapat mes di situ. Jatiwaringin deket tol banget kan teh. Nah, itu mesnya itu bekas COVID. Jadi di mes aku itu, di kamar aku khususnya, itu buat orang-orang yang kena COVID aja dulunya. Nah, jadi sudah kosong COVID kan tahun 2020 sampai 2023 ya. Jadi aku kerja di sana itu tahun 2023. Berarti hampir mostly 2 tahun itu kosong di situ. Aku bersihin kan. Aku kan ada 2 kamar. Aku bertiga sama teman aku. Aku di kamar sendirian kan. Awalnya biasa aja. Biasa kan pintu aku tuh memang nggak bisa ditutup. Ditutup. Hari pertama sekitar mau subuh. Itu aku ngelihat kayak ada bayangan gede hitam banget di depan pintuku. Nah, yang paling epicnya, aku baru sadar kalau itu kan deket tol. Ya, aku habis makan teh. Habis makan tiduran, terus kayak ngantuk gitulah. Nah pas aku balik ke kanan, itu aku lihat ada cewek duduk rambutnya segini, mukanya hancur. Di mana itu posisinya? Di sebelah aku pas, di atas kasur. Gitu kan. Nah terus habis gitu, dan nih kepo kan aku. Aku tanya warga-warga mes yang kebetulan juga kebanyakan dia orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timuran, pakai bahasa Jawa kan ngomongnya. Terus, lah iya Mbak Dita, ya memang sih itu di depan itu malah sering orang-orang ngelihat kayak anak-anak kecil lari-larian gitu. Yang di pohon mangga depan kuburan tuh, jadi memang sebelum masuk ke mes itu ada kuburan lokal. Oh ya, kuburan umum warga gitulah. Itu tuh kalau malam tuh sering ada yang gelantungan Mbak di atas pohonnya. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya aku mutusin bawa kucingku. Seminggu Kak, kucingku nggak mau keluar kamar. Dalam aja? Di dalam kamar. Makan itu di dalam kamar, sampai pasirnya tuh aku pancing buat keluar ya. Mereka nggak mau. Bener-bener nggak mau. Sampai akhirnya suatu malam aku ngerasa kayak, wah ini udah nggak bisa gitu kan. Aku puterin Kak murotal, kebetulan aku lagi libur ya. Di YouTube kan ada Al-Quran yang 1 juz itu kan. Aku puterin dari pagi sampai itu habis. Itu kayak padahal suasananya tuh kayak biasa aja. Tapi kayak aku tuh kayak sempit gitu loh. Kayak ngap gitu ya. Kalau ngap kan agak panas. Ini enggak. Penuh. Full. Gitu. Pas setelah itu kan aku sehari, 2 hari, 3 hari aku gituin kan. Setiap kali aku pulang kerja aku puterin. Akhirnya tuh kayak agak enteng, agak aku bisa nafas lega gitu di situ. Dan aku kan juga sering banget kan ngobrol-ngobrol sama orang bawah gitu kan. Ya memang gak cuma Mbak Dita aja sih. Orang supirnya bos dibilang, itu pernah kok digituin juga gitu. Malah diliatin lollipop gitu kan. Terus, oh
Lollipop, oke, aku gitu doang. Nah, Lollipop itu artinya Pocica. pocong ya. Oke, takutnya apa tuh lollipop gitu kan. Oke. aku kalau bilang pocong itu lollipop. Kalau Mbak Kunti, depan malam Minggu, belakang malam Jumat. Oke. Lanjut. Nah, terus habis itu udah nih. Nah, aku kerja kan. Pada waktu itu masih bertiga. Jadi kalau ada yang libur satu, berarti yang pagi satu, yang malam cuma satu. Kebetulan itu kan baru buka, berarti kan masih belum ada orang yang tahu lah tempat itu kan. Nah, aku shift sendirian itu Kak. Kan tutupnya kan jam 9. Jam 7, setengah 8 tuh udah sepi. Udah kayak nggak ada orang dateng. Ya udahlah. Kan tempatnya kan tiga lantai. Yang di atas itu pada waktu itu masih direnovasi. Nah, jam segitu tuh udah nggak ada orang. Tapi aku dengar ada orang naik tangga ke atas. Padahal posisinya nggak ada orang. Nggak ada orang. Aku manggil lewat HT. Kebetulan yang di bawah itu ada temanku kan. Kamu ke atas? Enggak, aku dari tadi di bawah. Nggak ada yang ke atas. Oke. Aku ke atas lah. Orang di atas lampunya mati, nggak ada orang, Mbak. Jadi kayak setiap kali aku pindah ke tempat tinggal manapun itu, kayak mereka tuh kayak ngebuka dirinya sendiri gitu loh. Kayak nunjukin, oh ada aku di sini. Terus aku mau tahu kamu. Sempet sampai masuk ke mimpi loh Mbak. Jadi kayak aku mau temenan sama kamu. Tangannya dia gini. Aku cuma diem ngeliatin aja gitu. Sampai bener-bener sampai segitu. Dan salah satu keluarga aku kan bisa lihat ya. Terus dia bilang, wadahmu itu gede. Jadi kamu itu bisa kayak ngambil mereka buat diri kamu. Gitu. Dan itu bisa ngaruh ke kehidupan kamu juga nantinya. Aku juga pernah kena teluh loh Mbak. Gimana tuh ceritanya? Aku pacaran sama orang Lamongan. Putus kan. Terus sini itu nggak bisa digerakin sama sekali. Terus ketika sama salah satu keluarga aku itu dibawa ke temennya yang bisa. Itu katanya temennya tuh nyabut paku dari sini ke atas. Itu pakunya panjang banget. Jadi kayak sedesperate itukah seorang manusia sampai seperti itu? Itu alasannya apa? Apa kamu sebelum putus atau sebelum pisah ada ribut gede sama mantanmu? Dia minta balikan, tapi aku nggak mau. Karena ibunya tuh bilang sama dia, kamu pacaran sama Dita itu cuma ngabisin duit aja, dia sering banget minta duit kamu. Idih, harga diri. Orang saya kerja dari umur 17. Tapi ya wajar kok kalau perempuan minta laki-laki. Tapi aku nggak pernah minta teh. Karena aku dari SMP itu udah kerja buat nyari duit jajan sendiri. SMA pun juga aku kerja. Terus aku kerja ngekos itu di luar tuh dari umur lulus SMA aku tuh umur 17 kan. Jadi aku udah nyari kerja dari umur 17. Sampai sekarang dan aku nggak pernah ngegantungin hidupku ke siapapun. Makanya ketika aku dibilang seperti itu kayak terluka sekali harga diri saya Teteh sebagai wanita independen. Oke. Balik lagi. Nah itu kan yang di Jakarta. Yang di Gresik lebih epic lagi. Kenapa tuh di Gresik? Cerita apa? Jadi aku pindah kerja di Gresik kan. Itu sebelum Covid ya. Itu sebelum Covid. Oh berarti 2018-an mungkin? Betul 2018. Nah awalnya aku nyari kos-kosan itu kan memang yang jauh dari keramaian. Karena tempat kos-kosan kan buat tidur, buat istirahat gitu kan. Awalnya ketika aku cek itu, samping-sampingnya tuh ditutupin seng. Jadi aku nggak tahu tuh samping-sampingnya itu apa gitu kan. Pas aku ada seminggu di sana, ada angin gede kan, sengnya jatuh. Lah kuburan. Oh baru kamu ngeh? Baru aku ngeh. Oke, dan itu ada 4 kamar, yang keisi baru 2. Aku yang paling depan sama yang paling belakang.
Jadi kayak bener-bener di situ tuh ya cuma dua orang ini gitu. Awal-awalnya sih aman, nggak ada kayak gimana-gimana gitu kan. Nah suatu hari aku nyuci tuh, pulang kerja aku jam 10 nyuci baju, sit, mau ngejemur ke belakang. Tiba-tiba lampunya jadi lampu disco. Kelap-kelip. Lampu disco, terus aku bilang, aku di sini nggak ngegoda, aku di sini cari rezeki, gitu kan. Terus tiba-tiba bau gosong, busuk banget. Aku noleh ke belakang, ya ada lollipop lagi, begini, gitu kan. Idih, ngapain aku gitu kan. Nah, aku lanjutin jemur. Habis jemur aku langsung lari ke kamar, langsung selimutan. Ada apa ini? Aku gitu kan. Nah, terus masuklah penghuni baru. Penghuni baru, dia keluarga, dia hamil 8 bulan, sama ada anak 1 cewek, gitu kan. Nah, suatu hari, malam sih memang, aku masih belum tidur, pintuku aku buka kan. Tiba-tiba dia tuh keluar. Pah, apa manggil aku? Gitu. Enggak, aku nggak manggil. Coba tanya Mbak Dita. Mbak Dit, manggil aku ta? Enggak. Nah terus siapa mau sih nyeluk aku? Siapa yang manggil aku? Saya bilang, Dek, masuk rumah, kunci, jangan keluar. Dan aku sempet dikasih tahu sama orang kan, kalau lagi hamil gede, itu pasti kayak banyak banget yang pengen ngambil kan. Udah nggak usah didengerin kecuali nanti suamimu yang ngedok-gedok atau sing pengen masuk kamarmu, aku gitu kan. Terus sejak saat itu anaknya sakit langsung. Anaknya yang cewek itu. Yang kecil itu sakit sampai kurus teh. Berapa lama itu dia tinggal sama kamu? Baru 4 bulan langsung dia pergi. Oh 4 bulan di situ baru pindah? 4 bulan baru pindah. Ya aku bilang, ya itu dari aku juga sih ngomongnya deh. Kayak daripada dek sini loro-loroan mulai wae gitu kan. Pertama kan dia yang pulang sama anaknya. Terus sekalian dia lahiran kan. Terus suaminya juga akhirnya ikut pindah. Akhirnya semuanya pindah lah. Nah, terus yang di situ tuh aku lagi masak nih. Saya lagi masak. Tiba-tiba air nyala sendiri. Mau mandi, aku bilang kayak gitu. Mau mandi, aku matiin lagi. Nyala lagi teh. Oh iseng berarti. Iseng banget. Aku matiin lagi. Dinyalain lagi. Ada 4 kali. Yang terakhir tapi gak aku matiin. Diemin? Udah aku diemin. Serah lu, capek. Aku bilang kayak gitu kan. Terus ya tetap aku matiin lah kan. Bayar listriknya mahal lumayan kan. Iya kan. Terus nah aku cerita nih sama bapak kosnya. Pak kok gini ya gitu. Terus dia bilang, oh iya udah lama aku ndak ke belakang. Itu aku ndak tahu apa maksudnya. Tapi malam itu memang aku dengar dia ke belakang. Jadi kan ini kosan, di belakangnya bisa ada tanah, ada kandang ayam gitu kan. Terus aku nggak tahu ngapain dia di situ, gitu kan. Terus sempet tidak ada godaan-godaan lagi kan. Suatu hari pacar aku mau main, pintu aku buka, aku lagi ada di sebelah pintu pas. Nah, terus pas aku noleh ke kiri, ada orang bawa pedang gede banget tinggi. Tombak? Tombak apa pedang gitu aku. Pokoknya dia kayak gini. Gitu. Pas di samping sini. Jadi kayak aku pas noleh gini. Papasan muka sama dia? Iya. Papasan muka. Langsung telepon. Bapak kos. Pak, iki sopo pak? Kok aku ditelok ngene? Oh, iku sing duwe area. Oh dia yang mimpin tempat itulah bahasanya, penguasa situ. Oke. Sumpah aku kalau bahas itu mesti merinding. Terus kok bisa lihatnya ke saya? Aku gitu kan. Dari sekian banyak itu kamarnya udah full ya. Dari sekian banyak yang ngekos di situ kenapa harus saya? Gitu kan. Ya terus bapak bilang katanya ya karena memang kamu yang dipilih sama dia gitu. Ngapain aku nggak ngapa-ngapain. Aku gitu kan. Ya dia maksudnya milih itu dia milih kamu untuk melihat
untuk kamu bisa melihat dirinya dia. Katanya kayak gitu. Oh, ya kan aku nggak tahu apa-apa ya, Teh, ya. Kayak, terus aku ngapain ketika dia milih saya untuk memperlihatkan dirinya dia, tujuannya apa ke saya? Kan aku nggak ngerti, gitu kan. Ya udah terus aku kayak let it slide aja. Dari semua godaan-godaan itu yang paling aku benci itu bau wangi. Wangi? Mm-mm. Itu saat di kosan mana? Masih di Gresik. Oh masih di Gresik. Aku setahun di situ. Oke. Yang paling lama di situ. Itu pun kalau aku nggak kena COVID, aku nggak akan pindah Pulang, juga. Ibaratnya iya. gitu ya. Terus itu bau wangi, bener-bener bau wangi. Wanginya itu wangi kembang kah atau minyak wangi yang varian kembang gitu? Wangi kembang. Kembang. Aku lebih takut sama wangi kembang, nggak tahu kenapa. Kayak di pikiranku tuh langsung parno gitu. Anjir, bau kembang, aku lari. Pak, bau kembang di belakang kembang wangi. Gak wani aku, gak wani. Kalau bau busuk, kalau bau kayak daging kebakar atau apa gitu kayak aku masih berani gitu loh. Kayak ngadepinnya malah aku bikin bercandaan gitu kan. Tapi entah kenapa kalau bau wangi tuh kayak aku lebih takut gitu loh. Terus akhirnya bapak kosku semalaman di situ. Di depan kan ada kayak tempat duduk. Duduk doang di situ sambil ngerokok. Gitu. Terus aku denger kayak suara ada orang ngobrol, tapi dia sendirian. Kamu nggak ngeliat dia ada temen gitu ya? Ya kan aku dalam kamar. Oke. Tapi kalau Kak Dita sendiri dari kecil kah atau mulai dari kapan sensitifnya? Kata nenekku dari aku kecil. Jadi satu cerita itu nenekku bilang, dulu itu kamu tuh sempat hujan-hujan. Kan mainannya anak-anak tahun 90 kan hujan-hujan kan. Betul. Terus abis itu aku hujan-hujan itu sendirian tapi kayak asik sendiri. Gitu loh, main kapal-kapalan di bak kecil gitu kan. Terus abis itu aku sempet sakit. Nah pas aku sembuh, kan masih yang di rumah lama kan, belum pindah rumah. Aku bilang, Mak, iku lo ono arek ayu, kate melbu oleh ta. Apa tuh artinya? Nek itu lo ada cewek cantik, boleh masuk ta. Nenekku noleh, nggak ada. Dan aku bisa deskripsiin cewek itu sampai sekarang dan dia masih kadang-kadang sering kayak ngelihatin dirinya dia gitu. Apa bentuknya sayang? Anak kecil sekitar umur 6-7 tahun. Dia rambutnya pirang segini pakai baju warna hijau atau hijau telur asin. Dia pakai dress kayak gitu. Itu sempat masuk ke mimpinya pacarku yang sekarang. Oke. Lanjut, gimana ceritanya? udah kayak gitu. Masa sih Nek, aku kayak gitu kan. Iya. Terus sempat dibawa ke orang pinter kan sama nenekku, karena aku dari kecil sama nenekku kan. Itu sempat ditutup, karena memang aku nggak ngalamin lagi. Setelah yang aku alamin lagi itu ketika itu kan rumah warisan, ya kan. Jadi mau nggak mau harus pindahlah lagi kita. Nah di rumah yang baru itu di sampingnya itu kayak ada bangunan yang belum selesai lah. Tapi ada tangga di situ. Oh, udah jadi tangganya. Udah jadi tangganya. Nah, aku sering tuh ngerokok di situ sama duduk-duduk di situ, gitu kan. Terus aku sadar, tapi aku nggak bisa apa-apa di situ tuh. Kayak ada kakek-kakek bilang, aku mau ngejagain kamu, aku ikut kamu ya. Itu aku masih inget banget dan aku cuma bisa bilang, G. Itu kayak aku cerita sama nenekku, aku kok tadi kayak gini ya. Terus kamu bilang apa? Enggak. Enggak itu kan iya kan. Lah, kok nggak ditolak aja sih? Nah, aku sadar tapi aku nggak bisa kayak kontrol ya. Iya, nggak bisa ngekontrol gitu loh. Kayak cuma bisa bilang, "Nggih, monggo." Gitu doang. Itu umur berapa Kak Dita? Saat itu ya. Saat kejadian itu. 18 tahun. Berarti pokoknya SMA lah ya. Pas aku lulus SMA. Karena aku baru mulai ngerokok setelah lulus SMA. Nah, kalau kejadian nih Kak Dita, lebih banyak di kosan atau di rumah sendiri? Di rumah sendiri ada. Oh, tapi lebih banyaknya? Lebih banyaknya di rumah. Di rumah yang lama atau yang baru? Yang baru. Yang baru. Yang baru. Salah satunya gimana Kak, teror itu? Adikku sempat hilang.
Gimana ceritanya? Jadi pada waktu adekku yang ketiga tuh baru umur 2-3 tahun. Dia tuh sore katanya mamaku itu lagi main bola. Maghrib dicariin, padahal mainnya di rumah. Maghrib dicariin nggak ada. Sampai mamaku nangis-nangis. Taunya di mana? Tahu kan dulu kan sofa letter L? Iya. Nah, katanya dari tadi tuh adekku tuh di dalam situ mainan bola. Tapi bolanya punya senyumnya segini. Oke. Matanya merah. Mainan sama itu dia. Padahal mamaku, ayahku sama adekku yang nomor 2 nyari di situ nggak ada. Bermuter-muter. Muter-muter sampai keliling-keliling satu perumahan loh. Nggak ada. Berapa jam dia hilang? Dia baru ketemunya tuh habis maghrib. Hilangnya? Hilangnya ya pas mau maghrib dicariin gitu loh. Tapi pada nggak sadar yang mereka tahu itu adekku lagi main bola di ruang tamu depan gitu. Terus tiba-tiba kan diingetin kan, Le, maghrib, ayo sudah mainannya gitu kan. Nggak ada jawaban. Biasanya kan kalau anak nomor segitu kan sudah berhenti kayak tantrum kan. Nggak ada. Kayak quiet aja. Udah hening aja gitu. Hening. Berarti ketemunya di Iya. sela-sela sofa. Sela-sela sofa. Lagi ngapain itu pas ditemuinnya? Dia lagi megang Bola. begini. Tapi bukan, ya kita lihatnya bukan bola. Tapi dia bilang, bola. Oh ya. Katanya adekku. Terus ditanyain kan, bolanya loh, aku nggak bisa ngelihat bolanya. Banyak ada senyumnya. Ini. Warna merah gitu. Terus aku pulang. Aku lihat bolanya. Itu bukan bola, kepala. Kepala itu. Apa yang kamu lihat bentuk kepalanya? Kepalanya itu rambutnya tuh panjang. Senyumannya tuh kayak badut gitu segini. Kayak joker gitu. Iya, kayak joker tapi lebih panjang lagi. Jadi kayak sampai ke telinganya dia tuh kalau dia senyum tuh. Terus matanya tuh full merah. Gak ada alis, gak ada bulu mata. Oh boleh tuh di-create. Kali ada yang mau mukanya di. Tapi ada yang cantik. Oh, ada yang cantik. Ada yang cantik, ada noni Belanda di depan rumah aku. Oke, ganggu kah? Oh enggak dia enggak ganggu. Dia malah bilang ketika ada pengajian di rumah, dia ditanyain kan, kamu mau pergi nggak? Kalau mau pergi direlokasi gitu kan. Aku mau di sini aja, mau ngejagain rumah ini, gitu. Mungkin Terus dulunya rumahnya kali. mungkin ya. Terus kata orang-orang yang pintar di teman-temannya ayahku itu, rumah aku tuh kena aura dari kuburan deket rumah. Entah kenapa aku dengan kuburan tuh kayak attach banget. Iya, di mana-mana dapetnya kuburan lagi, ada kuburan lagi. Nah, terus di kuburan itu kan memang ada satu makam yang dituakan. Kayak sesepuhnya sana itu dimakemin di situ. Gitu. Jadi kan kalau sesepuh gitu kan pasti punya pegangannya banyak kan. Iya. Pegangannya banyak. Jadi ya dari efeknya itu tadi bukan rumahku aja, mostly semuanya. Tapi aku mau balik ke belakang deh, Kak Dita. Saat pencarian adikmu itu cukup cuma nyari gitu aja atau ada pencarian khusus kayak lewat ngaji atau pakai paranormal? Enggak, hari itu juga ketemu. Hari itu juga ketemu. Berarti selang berapa jam? 1,5 jam? 1,5 jam, 2 jaman itu ketemu. Karena denger dia kayak ketawa giggle gitu, ketawa anak-anak umur 2 tahun 3 tahun tuh baru dicari di bawah kasur nggak ada. Kan udah nyari sampai keluar tuh. Kedengeran dia ketawa gitu. Nggak ada. Terus pas adek gue, lah ini ketemu di sini. Gitu. Tapi pastinya dia megang gini. Padahal dia nggak megang apa-apa, katanya dia megang kayak gini. Padahal nggak ada benda yang dia pegang. Nggak ada. Nah di rumah aku itu dulu sebelum pengajian kan aku sempat tinggal di sana kan. Di kamar aku khususnya sebelum jam 12 itu tuh pasti jam 12 malam ya, itu pasti ada 7 ketukan di atas. 7 kali. Ketukannya itu seperti benda kayak tongkat diketukin. Oke. Dan itu yang punya bapak-bapak tua pakai sorban, bajunya putih.
Terus sering banget ngelihat ekor ular di rumah belakang. Sebelum dibangun, sekarang kan udah dibangun bagus kan. Kalau dulu kan di belakang kan masih kayak ya rumah perumahan kan pasti kan ada space belakangnya, ya kan. Itu tuh ayam-ayamnya ayahku kalau itu pasti teriak-teriak kayak bunyi serak, ada ular jalan tuh tapi ekornya gede panjang. Siluman. Most likely. Ada apa lagi di rumah kamu yang membuat kamu itu kayak ini cerita nggak bakal gue lupain sampai kapanpun selain kejadian adik kamu hilang? Noni Belanda sih sebenarnya. Si Noni Belanda itu. Sampai sekarang pohon mangganya nggak bisa ditebang loh. Oke, dan oh iya, tadi kamu cerita si ada perempuan kecil itu masuk ke mimpinya pacarnya itu gimana? Jadi pacarku yang sekarang, dia tuh pagi dia bilang, yang aku habis mimpi kamu. Lah, mimpi apa? Nah, katanya aku tuh hilang. Dicariin nggak ada. Dia sampai nyari ke Jakarta Selatan, Jakarta mana. Terus ketemunya di suatu tempat di mana aku tuh duduk di bawah. Duduk di bawah. Aku manggilnya dia Isabel. Si Isabel itu di atas, tapi di bawahku tuh banyak darah. Di atas mana nih Isabella? Isabel di sini. Oh, di pangkuan kamu? Enggak, jadi posisinya Isabel tuh duduk kayak gini. Oke. Aku ada di bawah. Oh, kamu di bawahnya? Tapi di bawah kita tuh genangan darah. Oke. 2 kali dalam 2 hari berturut-turut dia mimpi kayak gitu. Itu selalu mimpinya kayak gitu terus? Yes. Aku hilang, terus ketemunya di situ lagi. Dan ketemunya tuh kayak di posisinya kalau dia cerita ya kayak ada lampu di belakangku tapi lampu warnanya tuh kuning. Jadi kamu kayak siluet dong? Enggak, tapi mukaku kelihatan jelek. Iya, kayak siluet, bayangan dulu disorot gitu. Iya, kayak gitu. Terus kan aku iseng. Dia kan ceritanya kan, kamu itu duduk di bawah, di belakangmu ada cewek kayak kamu duduk di tangga gitu loh sayang. Terus aku langsung kayak nyambung, itu Isabel, ya kan. Aku tanya, ceweknya pakai baju apa yang? Ijo biru, pakai sepatu nggak? Pakai, rambutnya pirang nggak? Iya, tapi segini. Dia langsung bilang. Cantik atau hancur mukanya? Oh cantik sih, dia bilang. Muka aslinya dia kan hancur. Yang kamu lihat. Nah pertama kali pertemuan kamu sama Isabel gimana? Lagi main perahu. Udah, itu pertama kali ketemu? Iya, pertama kali Dan ketemu. itu langsung seumuran kamu atau dia menunjukkan umur dia lebih tua? Enggak, belum. Itu masih kayak anak-anak. Aku baru realize bentuknya dia itu ketika tahun 2017-2016. Dia bener-bener nunjukin bentuk aslinya dia. Dia sebelum itu. Jadi dia kena bom. Dia dulu tinggal di Surabaya. Dia kena bom. Dia mau pulang nyari mamanya. Sempat ada temen aku yang bisa dilepasin aja. Terus aku bilang, gak tahu kenapa aku attach banget sama Isabel karena di pikiranku anak-anak kayak gini itu kalau aku lepas nanti takutnya dicomot sama orang lain, terus dibikin untuk kayak dibuat nyelakain orang gitu loh. Gak tahu di pikiranku gitu aja sampai sekarang. Sekarang dia masih ngikut. Oh masih ngikut. Kalau dia sekarang misalnya ngikut kamu, ngejagain kah atau cuma nemenin aja? Atau ada komunikasi sama dia buat ngasih tahu, ini loh nggak baik, ini loh begini. Pernah nggak begitu? Atau memang itu tugasnya dia? Aku kalau ngobrol sama Isabel itu kayak kalau aku lagi ngebuka aja. Dan mostly itu ketika aku lagi sendirian. Oke. Gitu kan, kayak kenapa kamu ngomong apa? Aku nggak suka nih. Apa sih bahasanya kalau itu? Pokoknya aku nggak suka sama ini, gitu. Jangan temenan lagi. Sempet aku paksain, kayak ya kan, kamu bilang kayak gitu, aku kan enggak. Ya, backstabber ternyata. Dan beneran. Beneran, gitu. Nah ini yang masih aku tanda tanya ini kenapa dia masuk ke mimpinya pacarku dengan modelan kayak gitu.
Dan dia masih masuk ke mimpi pacarmu atau hanya 2 kali? 2 kali. Hanya 2 kali itu toh? Terus, emang kamu tahu itu cewek itu siapa sayang? Tahu, aku bilang. Itu siapa? Isabel, aku bilang. Siapa itu Isabel? Anak kecil, aku bilang. Tapi di situ dia bukan anak kecil, gitu. Ya, modelan aslinya dia anak kecil, aku bilang. Kalau dia nunjukin ke aku dia anak kecil. Pernah kok dilukisin sama mantanku juga. Kalau dilukisin sama mantanku itu pas aku lagi ngegendong dia. Persis. Kayak ngegendong anak kecil kayak gini. Boleh dideskripsiin nggak Isabel kecil itu seumuran berapa yang kamu tahu? Sekitar 6-7 tahun. Oke. Kayak masih kecil banget. Dan masih sampai kecil. sekarang pun mukanya dia muka anak kecil, nggak pernah yang tua. Yang dewasa belum pernah. Belum. Dia cuma nunjukin ke aku terakhirnya dia meninggal itu kayak gimana. Karena dia memang masih longing mamanya gitu loh. Iya, masih nyari ibunya yang di terakhir kalinya ya. Dia masih longing mamanya gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang itu dia kan suka mainan sama kucing aku kan. Dia kan suka banget mainan sama kucing aku gitu. Terus aku kayak jangan kayak gitu. Kasihan kucingnya gitu. Ya jadi kalau mainnya kadang-kadang itu keterlaluan banget. Ya apalagi kan dia bukan manusia ya Nek. Dia kan hantu. Nah kalau Kadita kan pernah dikasih tahu kalau teman kamu itu nggak baik. Ya. Terus dia ya mau itu sekali ataupun 2 kali kan pasti ngikutin kamu dan kamu ada buat momennya ngobrol sama dia. Pernah nggak suatu waktu dia ngasih tahu kalau lokasi tempat tinggal kamu itu nggak baik atau buruk gitu? Enggak sih. Enggak. Jadi cuma sekedar perbuatan orang aja ya. Jadi kayak semisal nih, aku sama Teteh, semisal nih. Aku tuh kalau mau kemanapun, itu pasti kayak ada feeling, ini mau berangkat apa enggak ya? Ini mau berangkat atau kayak gimana? Tapi ketika aku tahu dari Mbak Nanda, oke, gas. Kayak aku bener-bener nyari waktu, ke Teteh biasanya tanggal segini gitu kan. Ada cari, enggak berangkat gitu. Sama kayak ketika aku dapat feeling kayak, aku mau ke pantai, tapi aku nggak mau pantai daerah Jawa Timur. Kenapa? Nggak tahu. Rasa aja, nggak mau. Out of nowhere, tiba-tiba aku ngerasa kayak didatengin ibu. Oke. Disuruh ke Parangkusumo. Datang aku ke Parangkusumo. Besoknya langsung naik kereta ke Parangkusumo. Mandi kah atau hanya main-main aja? Mandi. Sawan dulu sama yang di depan Gapuro, terus langsung ke lautnya. Dan itu kan aku nginep di rumah temanku, ya kan. Temanku juga bisa ngelihat kan. Dia tanya, kamu habis dari mana? Main air, aku gitu. Main air apa? Tuh, Kencana ada 2 di depan gitu kan. Iya kan ditemenin, aku bilang kayak gitu. Jadi aku pulang tuh dikawal sama ajudan. Enak loh. Saya juga mau nih dikawal. Yang ngawal suami saya mulu. Pas dilihat laki gue, yang dilihat laki gue gitu. Pengen gitu dikawal kayak orang-orang ada kereta Kencana. Gwencana. Pesanan daripada bencana ya kan. Nah kalau misalnya nih kamu kan udah biasa terbuka dengan Isabel. Untuk bulan ini atau minggu-minggu ini terakhir komunikasi sama Isabel itu kapan Kak? Seminggu yang lalu. Oh itu menanyakan apa atau komunikasi apa? Ya kayak dia tanya, kamu mau pulang nggak? Kan aku udah 4 tahun nggak pulang. Selama di Jakarta aku nggak pulang. Oh, masa pulang ke Sidoarjo? Mau pulang nggak? Nggak. Nggak mau, tetap. Suka ada tanda nggak kalau lagi mau komunikasi sama Isabel atau memang itu ada di badan kamu ya kamu tinggal komunikasi gitu aja? Iya. Jadi nggak ada tanda apapun? Nggak ada. Jadi ada satu bukan senario ya, satu cerita di mana aku lagi sama temanku yang tukang tarot, ya kan. Isabel kan suka banget tuh sama dia. Kata Isabel dia ganteng, dia manis gitu kan. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk kayak ke aku. Oh ya oke. Temanku tahu karena ketika dia buka kartunya, wah, Isabel ya.
gitu. Katanya dia. Di videoin kan sama dia. Kenapa? Mau apa? Gitu. Nih? Dia bilang. Nih? Gitu doang. Dia cuma kayak mau ngelihat temen aku aja. Oh tukang tarotnya ganteng gitu. Ganteng katanya Sama dia. kayak kameramen saya mah ganteng-ganteng Yang semua. mana? Yang mana? Semua. Oh semua. Sudah pada laku jadi ganteng. Tapi emang kalau misalnya Isabel itu jadi satu bagian di badan kamu tahu dulu dia tinggalnya sebelum di situ itu di mana, terus kejadian dia kena bom itu di mana? Tahu. Kamu tahu? Dia yang ngasih tahu Dia itu. Dia yang ngasih gambaran. Dia yang ngasih gambaran, dia yang ngasih rasa. Itu aku nangis loh teh ketika dia ngasih tahu itu. Kenapa nggak dibawa dia pergi gitu? Sudah teh. Terus aku sampai datang ke tempatnya. Aku sampai datang ke tempatnya, aku bilang, "Di sini kan?" Tapi dia tetap kayak ngerangkul aku, dia nggak mau. Dia cuma pengen ketemu sama mamanya dan di tempat itu justru dia takut karena memori terakhirnya di situ. Ketika ada bom itu jatuh, dah. Dia ngasih tahu ciri-ciri mamanya. Iya. Mamanya cantik banget. Kenapa nggak bikin di sosial media? Sosial media do your magic. Twitter plus do your magic. Temukan mamanya Isabel. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tetap aja hantu gitu ya. Hantu Belanda lagi ya kan. Dia dari Inggris, Belanda atau Belanda. Memang kebanyakan orang bule-bule gitu dari Belanda ya. Dari Belanda. Tapi dia rambutnya nggak lurus, keriting. Oh, agak-agak ikal atau memang keriting banget? Keriting. Kayak campuran gitu loh. Saya juga keriting apa jangan-jangan di anak saya? Anak saya juga keriting lagi. Putih nggak? Enggak, anak saya lebih ke warnanya dia tergantung musim. Iya, tergantung musim cenah. Iya kak. Chameleon dong. Cia itu tergantung musim. Kalau dia lagi putih ya dia lagi putih kelihatannya. Kalau lagi hitam berarti dari pantai. Oke, nah kalau Kak Dita sendiri dengan adanya kesensitifan badanmu, dengan adanya temanmu Isabel, dengan beberapa kejadian-kejadian ini, sebenarnya kamu nyaman nggak sih kalau kamu punya kemampuan ini, ngerasain ini? Jujur nih, enggak teh. Nggak nyaman. Iya. Lebih nggak nyamannya itu karena apa? Ada orang karena ya gue nggak mau ngeliat, ada yang gue nggak mau komunikasi, ada yang nggak suka. Ya udah semuanya yang nggak disukain, tapi gimana cara ngilanginnya? Nah kalau kamu bagian yang mana? Aku nggak mau ngilangin, karena aku beranggapan ini bahwa ini tuh sesuatu yang dikasih ke aku. Tapi yang bikin aku nggak nyaman adalah ketika aku jalan nih, enak-enak jalan, tiba-tiba, wah, Neng ngapain? Jadi pas ngagetinnya itu ya? Iya, ngagetinnya kalau pas lagi cantik gitu. Mana, nah kayak gitu. Soalnya yang bener-bener keinget sama aku tuh teh, yang barusan bener-bener balik aku sensitif, yang dari habis ditutup itu, kan di Sidoarjo kan, di Surabaya ada terminal Bungurasi. Itu kan banyak banget kecelakaan gitu ya. Nah, di situ bener-bener aku ngelihat kayak badan di mana, kepala di mana, tangan di mana, kaki di mana. Bener-bener di jalannya itu ketika aku pulang dari sekolah sore ya. Itu kayak langsung sering. Wah, aku langsung diem begini aja. Ada mungkin kayak 20 menitan aku begitu. Saking takutnya gitu ya. Karena ngelihat ya misah-misah gitu. Iya, kepalanya di mana, tangan di mana, badan di mana. Dan itu darah semua di jalan itu. Oke. Tapi kamu ada cara sendiri gak sih buat manggil si Isabel? Enggak, itu sesuai moodnya dia. Oh sesuai mood. Jadi kalau kamu yang minta sendiri dengan dia gak mood, gak mau? Mungkin dia cuma datang doang terus cuma diem. Oke. Tapi kalau dia lagi mood kayak aku kenal orang baru atau kayak gimana, dia selalu nih. Dia tuh jarang banget ngomong teh. Jarang banget ngomong. Tapi kalau untuk mimpi pacarmu ya, aku nggak bisa buat gambarin ini suatu petaka atau suatu bahaya. Tapi kayak Isabel cuma nunjukin ini keberadaan dia di sini itu kan gini. Isabel itu Isabel itu jin.
ya. Yang dulunya pernah melakukan kehidupan, pernah ngejalanin hidup, akhirnya dia jadi korban pengeboman, entah peledakan sama saat zaman penjajahan atau apa itu saya juga nggak ngerti. Tapi di sini kan ada yang memakai apa ya ceritanya dia untuk mengadaptasi ini loh gue Isabel. Sejatinya kan wallahualam kalau ya orang yang udah gak ada ya udah larinya ke Tuhan gitu. Ini kan tugas jin Korin yang memang menyerupai dia di akhir. Jadi akhir tuh terakhir tuh di saat dia nggak ada baru diperes semuanya ceritanya di situ. Di sini cuma buat kasih teka-teki ke pacarmu kayak gue ada di sini, gue nemenin cewek lu, tapi ada satu momen kejadian yang gue nggak bisa ceritain sama lu, pokoknya darah, pokoknya hancur. Sebenarnya itu kamu duduk, si Isabel duduk terus kamu di bawahnya kenapa penuh darah itu cuma satu gambaran yang dia nggak bisa jelasin. Dia nggak bisa ngomong sama pacarmu, dia cuma kasih gambaran itu. Tapi pacarmu itu tipikal orang yang gue juga nggak ngerti lagi dunia goib gimana gitu. Terus gue mau ngertiin teka-tekinya gimana gitu. Intinya dia cuma ngasih clue, ini cuma ngasih clue ke aku. Lu nggak usah takut sama gue, lu tetap jagain aja Dita, lu sayangin Dita karena gue ada di bagian dari badan dari Dita. Jadi cuma clue itu doang yang aku tangkep. Karena tentang darah dan lain-lain kayaknya yang dijelasin ke pacarmu itu lebih ranah kayak ancamannya buat pacarmu buat jangan macam-macam lah sama kamu, intinya itu. Karena udah kayak ngedarah daging gitu, dia udah masuk di badan kamu. Karena yang aku lihat sebelum dia ngimpin itu dia ada ribut sama kamu. Jadi ada berantem, ada apa ya masalah lah yang sebenarnya bikin kamu tuh kayak dongkol, jengkel sama pacar kamu. Ada niat buat udahan aja deh karena udah saking keselnya. Jadi yang marah bukan kamu Isabel ini, buat cuma kasih momen doang ke dia. Lu hati-hati, ada gue bisa iseng. Sebenarnya kalau kayak gitu kan dia buat nakutin si laki ini atau pacar kamu biar nggak macam-macam sama kamu. Intinya sih itu. Cuma lebay aja nih setan ngasih dramatisirnya gitu kan, bikin orang mikir. Itu aja sih garis besarnya ya kesimpulannya. Jadi sama Kak Dita, kita punya bodyguard mau itu manusia ataupun makhluk halus itu sebenarnya intinya sama-sama membutuhkan dia uang. Kalau orang itu kan bodyguard kita bayar uang. Kalau untuk makhluk halus kan tetap kita kasih dia makanan. Apa makanannya? Selain perasaan kita yang dia serap, ya makanan kita serap. Ada beberapa doa-doa untuk dia. Kalau orang-orang lain yang mempergunakan salah biasanya pakai sajen dan lain-lain. Kenapa itu malah makin buas si yang ada nemenin kamu? Banyak banget yang bilang itu kayak kodam, jadi tukang ngikutin badan yang jagain. Sebenarnya kalau di caranya nih sahabat mistis juga harus dengerin ya. Kalau caranya kayak Visi, terus kayak Kak Dita, itu tidak menggunakan hal-hal negatif untuk badan kita biar dia selalu senang sama badan kita, itu akan aman-aman aja hidupnya. Tenang-tenang aja. Jadi ibaratnya gini, logika kita main, hati kita main, ya pikiran kita main, alam bawah sadar kita main. Akhirnya ketemulah kita punya teman hantu bahasa gitu, teman hayalan. Karena sampai detik ini saya tidak pernah nggak mau mengakui. Saya mengakui dulu saya punya Afira, ada setan kecil. Tapi semenjak saya udah mulai SMP, SMA, gue gak mau mainan sama setan, gue maunya mainan sama orang gitu. Jadi ada dia pun ya saya cuek-cuek aja, biasa aja. Ternyata lama-lama saat saya punya Cia, bentuknya Afira itu ada di Cia. Yang Cia kenalan. Jadi anakku sekarang mainnya sama dia, bahasanya kayak gitu. Mulai anakku selalu aku patahin semangatnya dia buat kenal. Jadi kayak, ibu ini teman Cia, aku kayak apaan sih gitu. Aku selalu matahin itu karena aku gak mau 4 tahun, 1 tahun atau 2 tahunnya Cia masa-masa golden memory dia yang lagi bagus-bagusnya ini malah kita kasih asupannya hantu bahasa kayak gitu kan. Aku gak mau, intinya itu lama-lama dia hilang sendiri. Memori itu di Cia hilang sendiri. Jadi kalau kamu terlalu dalam ya hasilnya ya orang di sekeliling kamu itu tidak boleh nyakitin kamu. Sebenarnya dari clue-clue mimpi-mimpi. Nah banyak kan sahabat mistis yang ngerasa punya teman hayalan, punya teman hantu atau ketemu di mana tiba-tiba dia ngikutin. Biasa aja. Jangan terlalu diistimewakan juga, jangan terlalu berlebihan juga, karena apapun yang berlebihan itu tidak boleh. Contoh, kayak misalnya kita sayang banget sama Isabel nih, Kak Dita sayang banget sama Isabel, sampai akhirnya dikasih makan ini, terus kakak ngelakuin kayak sajen ini, kan malah jadi
nggak bisa. Dia malah nggak mau komunikasi sama badanmu. Iya. Badanmu itu kenapa dia mau komunikasi? Kamu bahasa netral. Saat kamu jadi Dita ya Dita. Saat kamu ngelihat ya udah gue ada rasa takut, ada rasa pengen nangis, ada rasa mau loncat, ya manusiawi. Nggak yang nantangin, nggak yang malah aneh-aneh. Jadi buat sahabat mistis yang denger cerita ini, kalau kalian mau ngubungin aku cuma karena nanyain kodam kalian atau penjagaan badan kalian, kenapa aku selalu stop? Aku nggak mau. Kadang itu hanya imajinasi kalian, kadang itu hanya hayalan kalian doang yang kepengen banget ngikutin orang-orang punya kodam leluhur yang punya isian ya mau bodas, mau terkaung-kaung ya. Pokoknya intinya cuma satu. Kalau kalian memang ngerasa itu punya, itu ada di diri kalian, gunakan dengan baik, bawa dia untuk ibadah. Iya. Benar enggak? Benar, ya kan? benar. Nah, Kak Dita terima kasih banget buat ceritanya. Sama-sama Teteh. Intinya sampaikan salam saya kepada pacarmu buat jangan aneh-aneh. Karena Gimana kalau Teteh ngomong sendiri aja? Oke. Hey pacarnya Dita jangan aneh-aneh. Kan udah dimimpiin sama Isabel. Jangan sampai saya nyanyiin lagu Isabel juga. Oke, terima kasih buat sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.